Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Latar belakang sejarah terbentuknya NATO tidak terlepas dari persaingan blok barat dengan blok timur usai Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian di Eropa Barat mengalami penurunan drastis dan militernya pun melemah. Di sisi lain, muncul beragam partai baru yang berideologi komunis di Prancis dan Italia. Selain itu, Uni Soviet yang berpaham komunis dan pemenang Perang Dunia Kedua berhasil mendominasi semua negara bagian Eropa Tengah dan Timur. Pada 1948, komunis di bawah sokongan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Berespon hal ini, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara Eropa Barat dan Selatan. Saya akan bantu kalian bila kalian ingin bersatu dengan saya. Bantuan apa yang akan Anda berikan kepada saya? Benar, apa yang dimaksud dengan bantuan yang akan diberikan? Saya akan memberi bantuan ekonomi, politik, militer. Apa keuntungan bagi negara kita untuk mengikuti Anda? Baik, kita akan membuat perjanjian Atlantik Utara, Washington DC. Para pihak dalam perjanjian ini menegaskan kembali keyakinan mereka terhadap tujuan dan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keinginan mereka untuk hidup damai dengan semua orang dan semua pemerintah. Mereka bertekad untuk menjaga kebebasan, warisan bersama, dan peradaban masyarakat mereka yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, supremasi hukum. Mereka berupaya untuk meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Atlantik Utara. Mereka bertekad untuk menyatukan upaya mereka demi pertahanan kolektif dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, kita menyetujui perjanjian Atlantik Utara ini. Perjanjian 1. Para pihak berjanji sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan setiap perselisihan internasional yang mungkin melibatkan mereka dengan cara damai. Demikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan serta keadilan internasional tidak terancam, dan untuk menahan diri dari tindakan internasional mereka, hubungan dari ancaman atau pengganggu kekerasan dengan cara apapun yang tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian 2. Para pihak akan berkontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut hubungan internasional yang damai dan bersahabat dengan memperkuat lembaga-lembaga bebas mereka, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendirian lembaga-lembaga tersebut, dan dengan meningkatkan kondisi stabilitas dan kesejahteraan. Negara-negara tersebut akan berusaha menghilangkan konflik dalam kebijakan ekonomi internasionalnya dan akan mendorong kolaborasi ekonomi antara salah satu atau semua negara tersebut. Perjanjian 3. Agar tujuan ini dapat tercapai secara efektif, para pihak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui upaya swadaya dan gotong royong yang berkelanjutan dan efektif, akan memelihara dan mengembangkan kapasitas individu dan kolektif mereka untuk melawan serangan bersenjata. Perjanjian 4. Para pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali. Menurut pendapat salah satu pihak, integritas wilayah, independensi politik, atau keamanan salah satu pihak terancam. Perjanjian 5. Para pihak sepakat bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua, dan oleh karena itu mereka sepakat bahwa jika serangan bersenjata tersebut terjadi masing-masing dari mereka dalam melaksanakan hak individu atau pertahanan dari diri kolektif yang diakui oleh pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membantu pihak atau para pihak yang diserang dengan segera.
secara individu dan bersama-sama dengan pihak lainnya. Tindakan yang dianggap perlu termasuk menggunakan senjata kekuatan untuk memulihkan dengan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara. Setiap serangan bersenjata dan segala tindakan yang diambil sebagai akibat dari serangan tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Tindakan tersebut akan dihentikan ketika Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Peranan NATO di kehidupan sekarang. Pada perkembangan NATO memiliki partner untuk menghadapi tantangan dan masalah pertahanan dan keamanan internasional. Partner merupakan negara-negara organisasi internasional yang bekerja sama dengan NATO. Salah satu contoh peran NATO pada masa sekarang adalah membantu Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme seperti menyerang Afghanistan pada tahun 2001 yang pada saat itu dikuasai oleh Taliban yang mendukung jaringan Al-Qaeda. Keberhasilan NATO. 1. NATO dapat melindungi negara yang bergabung dengannya. 2. NATO dapat membagi hasilnya keuntungan kepada negara yang mengikuti kepada dirinya. 3. NATO berhasil meyakinkan negara yang ikut di bawah naungannya. 4. NATO merekrut tokoh-tokoh kebijakan luar negeri yang memiliki pengaruh besar berdasarkan keahlian akademis. 5. NATO telah membuktikan bahwa aliansi paling kuat dalam sejarah mempertahankan keterlibatan militer di benua.